Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengakhiri nama Yahya Ramadan Sedono dari program studi D4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan kelas B nomor taruna 2101160. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Angkutan Sekolah di Kabupaten Sleman. Latar belakang dari penulis mengambil judul tersebut yang itu angkutan umum cenderung ditinggalkan oleh masyarakat karena minimnya pengelolaan dari operator angkutan sehingga masyarakat lebih memilih untuk menggunakan angkutan pribadi. Selain itu, pelajar juga lebih memilih menggunakan sepeda motor saat pergi ke sekolah daripada angkutan umum. Hal tersebut yang menyebabkan angka kecelakaan naik, terutama pada pelajar. Kasusnya terjadi pada Sleman, yaitu pelajar menjadi kelompok terbesar kecelakaan, yaitu sebesar 1077 kasus tercatat oleh Polresta Kabupaten Sleman. Selain itu, permasalahan angkutan sekolah dari berbagai daerah mencakup berbagai aspek. Misalkan terjadi di Tulungagung, kurangnya pemenuhan SOP dari operator angkutan sekolah. Lalu di kota Surabaya, pemerataan angkutan sekolah masih belum merata. Dan yang terakhir yaitu di kota Semarang, angkutan sekolah sering terjadi overload. Hal tersebut yang menyebabkan minimnya penggunaan angkutan sekolah. Jadi, kinerja operasional dan pelayanan menjadi faktor utama dalam menentukan kepuasan pengguna angkutan sekolah. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian dari tugas akhir ini yaitu yang pertama, bagaimana analisis kinerja operasional pada angkutan sekolah di Kabupaten Sleman. Tujuannya yaitu menganalisis kinerja operasional pada angkutan sekolah di Kabupaten Sleman. Lalu yang kedua, bagaimana analisis kinerja pelayanan pada angkutan sekolah di Kabupaten Sleman, dengan tujuannya yaitu menganalisis kinerja pelayanan pada angkutan sekolah di Kabupaten Sleman. Dan yang terakhir yaitu bagaimana strategi perbaikan yang tepat untuk angkutan sekolah di Kabupaten Sleman, dengan tujuannya yaitu menganalisis strategi perbaikan yang tepat untuk angkutan sekolah di Kabupaten Sleman. Penelitian 8 saya ambil 5 dengan pembeda dari penelitian ini yaitu yang pertama, metode. Pada penelitian ini menggunakan IPA dan SWOT. Lalu lokasi, yaitu pada penelitian ini digunakan di Kabupaten Sleman. Dan yang terakhir yaitu luaran, di mana pada penelitian ini menghasilkan evaluasi kinerja operasional, evaluasi kinerja pelayanan, dan strategi perbaikan pada angkutan sekolah. Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Sleman yang dilayani oleh 2 koridor, di mana koridor pertama yaitu menggunakan bus kecil kapasitas 19 yang berjalan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman sampai Pasar Godean. Lalu yang kedua yaitu koridor 2 menggunakan bus sedang dengan kapasitas 25 penumpang yang berjalan dari Pasar Godean sampai Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman. Metode pengumpulan data menggunakan 2 metode yaitu primer dan sekunder, di mana primer terbagi menjadi 3 yaitu survei, yaitu menggunakan survei dinamis dan statis. Lalu yang kedua, wawancara, digunakan untuk mengetahui potensi dan permasalahan eksternal yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman atau penyelenggara dari angkutan sekolah tersebut. Lalu yang terakhir itu kuesioner, yaitu mengumpulkan data dalam bentuk lembar kuesioner secara tertulis kepada responden. Dalam hal ini responden yaitu pelajar sejumlah 48 responden. Untuk sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara seperti internet
atau instansi terkait sehingga didapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk tahap yang pertama yaitu teknik pengujian instrumen, yaitu terdapat dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu untuk teknik analisis data, yang pertama itu kinerja operasional angkutan sekolah yang berpedoman kepada SK 687 tahun 2002 yang meliputi 9 indikator. Lalu untuk kinerja pelayanan menggunakan metode IPA dengan tahapannya yaitu menghitung tingkat kesesuaian, mencari rata-rata dari setiap indikator dan seluruh indikator, dan yang terakhir yaitu pemetaan menggunakan diagram kartesius. Lalu analisis data yang terakhir yaitu strategi perbaikan menggunakan metode SWOT, dan tahapannya yaitu yang pertama mengumpulkan data lapangan, lalu identifikasi komponen SWOT, penyusunan matriks SWOT, dan yang terakhir itu evaluasi kinerja angkutan sekolah. Termasuk pembahasan yang pertama yaitu kinerja operasional. Sistem operasional angkutan sekolah di Kabupaten Sleman memiliki penamaan koridor yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kesalahan ini terjadi disebabkan karena dua arah layanan tersebut diberi nama yang berbeda padahal memiliki rute yang sama atau satu rute saja. Untuk analisis faktor muat, rata-rata faktor muat pada jam operasional pagi yaitu 101,1%, dan untuk faktor muat pada jam operasional sore yaitu 68,4%. Untuk rata-rata pada koridor 2 di jam operasional pagi yaitu 125,6% dan jam sore yaitu 36%. Untuk jumlah penumpang pada koridor 1 rata-rata perharinya yaitu 36 penumpang didapatkan dari penjumlahan penumpang pagi dan sore. Lalu untuk koridor 2 yaitu 44 penumpang. Waktu antara dan waktu tunggu pada angkutan sekolah tidak ada karena hanya menggunakan satu armada saja di setiap koridornya. Untuk kecepatan perjalanan pada koridor 1 di jam pagi itu 24 km per jam dan jam sore yaitu 34 km per jam. Untuk kecepatan koridor 2 di jam pagi yaitu 20 km per jam dan sore yaitu 26 km per jam. Untuk sebab keterlambatan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, di mana internal menggunakan rumus waktu sirkulasi yang didapatkan pada koridor 1 69 menit pada jam pagi dan jam sore yaitu 49,5 menit. Untuk koridor 2 pada jam pagi itu 87,4 menit dan untuk jam sore itu 63,25. Untuk faktor eksternalnya yaitu dari kondisi lalu lintas dan ketepatan waktu pelajar yang kurang. Untuk ketersediaan armada, di mana pada angkutan sekolah Kabupaten Sleman terdapat 3 armada yang digunakan yaitu 2 dan 1 digunakan untuk cadangan saat armada yang lain terdapat kerusakan. Jadi tingkat operasinya itu 66,67%. Untuk konsumsi bahan bakar pada koridor 1 yaitu 2.307,69 dan untuk koridor 2 yaitu 2.788,46 rupiah. Untuk waktu pelayanan pada koridor 1 32 menit, untuk koridor jam pagi dan jam sore yaitu 23 menit, dan untuk koridor 2 pada jam pagi 40 menit dan untuk jam sore yaitu 30 menit. Jadi rekapitulasi dari kinerja operasional pada angkutan sekolah di Kabupaten Sleman, untuk indikator yang memenuhi yaitu pada faktor muat di jam sore, lalu kecepatan, waktu sirkulasi, dan waktu pelayanan. Dan untuk kinerja yang belum memenuhi yaitu pada faktor muat di jam pagi, jumlah penumpang, headway waktu tunggu, dan ketersediaan armada. Analisis kedua yaitu kinerja pelayanan. Dimulai dengan uji validitas menggunakan 33 indikator
dengan responden sebanyak 30 responden dan didapatkan 21 indikator valid dan 12 tidak valid. Dari hal tersebut didapatkan karena R hitung kurang dari R tabel, sehingga yang 12 kita eliminasi sehingga menggunakan 21 indikator saja dan didapatkan 21 indikator valid. Lalu diuji reliabilitas dan didapatkan pada variabel kepuasan 0,919 keterangan reliabel dan untuk kepentingan yaitu 0,921 dan keterangan reliabel. Untuk IPA pada koridor 1, tingkat kesesuaian pada koridor 1 yaitu 97%. Angka ini didapatkan dari nilai total kepuasan dibagi nilai total kepentingan. Jadi pada hal ini koridor 1 masih belum memuaskan penggunanya. Dan yang kedua yaitu rata-rata kepuasan dan kepentingan. Hal ini digunakan untuk mengetahui titik potong pada diagram Kartesius yang akan digunakan nanti, sehingga X dan Y yang dihasilkan yaitu 3,88 dan Y yaitu 3,98. Berikut merupakan koridor diagram Kartesius koridor 1, di mana pada kuadran 1 terdiri dari indikator 10, 13, 14, dan 15, dan koridor 2 yaitu 1, 5, 8, 9, 16, 17, dan 20. Pada koridor 2, tingkat kesesuaiannya yaitu lebih rendah lagi, yaitu 86%. Dan untuk rata-rata kepuasan dan kepentingan, untuk nilai X yaitu 3,44 dan Y yaitu 3,99. Selanjutnya digunakan untuk diagram Kartesius pada koridor 2. Yang didapatkan yaitu pada kuadran 1 terdiri dari indikator 8, 9, 10, 14, 15, dan 16. Dan kuadran 2 yaitu 2, 5, 17, 18, dan 20. Yang selanjutnya digunakan pada analisis SWOT. Analisis terakhir yaitu strategi perbaikan, yang dimulai dari mengumpulkan data lapangan. Lalu yang kedua, identifikasi SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan yang menggunakan kinerja operasional yang baik, dan kuadran 2 analisis IPA. Lalu yang kedua yaitu weakness atau kelemahan yang menggunakan kinerja operasional yang kurang, dan kuadran 1 analisis IPA. Lalu yang ketiga opportunity atau peluang yang menggunakan data wawancara, dan yang terakhir threat atau tantangan yang menggunakan data wawancara juga. Berikut merupakan matriks SWOT pada koridor 1. Terdapat 4 strategi yaitu strategi SO, WO, strategi ST, dan strategi WT. Lalu matriks SWOT pada koridor 2. Dari matriks SWOT yang didapatkan dari 2 koridor, maka diringkas lagi menggunakan rencana tindakan, di mana dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk rencana tindakan di jangka pendek meliputi yang pertama, penambahan armada pada jam operasional pagi. Yang kedua yaitu penyusunan jadwal kepulangan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu perbaikan fasilitas keamanan dan keselamatan. Untuk jangka panjangnya yaitu penambahan koridor layanan angkutan sekolah di Kabupaten Sleman. Yang kedua itu digitalisasi pelaporan dan pelayanan pengguna angkutan sekolah. Lalu yang ketiga, pembangunan halte sebagai titik kumpul pengguna angkutan sekolah. Dan yang terakhir yaitu penyusunan kebijakan penggunaan angkutan sekolah saat pergi ke sekolah. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kinerja operasional angkutan sekolah di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa terdapat indikator yang sudah baik, namun terdapat juga indikator yang belum baik, bahkan yang tidak dapat dihitung. Lalu sistem penamaan koridor belum sesuai ketentuan.
Untuk kesimpulannya kedua yaitu hasil analisis important format analysis atau IPA didapatkan indikator pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu pada kuadran 1 pada koridor 1 dan 2. Untuk yang kesimpulan ketiga yaitu strategi perbaikan melalui analisis SWOT menghasilkan matriks dari 2 koridor yang menghasilkan rencana tindakan meliputi jangka pendek maupun jangka panjang. Saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, penamaan dalam operasional angkutan sekolah di Kabupaten Sleman perlu diperbaiki agar tidak membingungkan, yaitu bisa menggunakan koridor 1A dan 1B. Untuk saran kedua itu perbaikan untuk meningkatkan kinerja angkutan sekolah di Kabupaten Sleman secara menyeluruh diperlukan langkah terpadu yang mencakup aspek operasional, pelayanan, serta strategi perbaikannya. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian jadwal, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan memperkuat kualitas layanan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.